Mantap. Asik. Nah ya gitulah ceritanya. Dia pikir Dia pikir janjiannya janjinya jam 5 mantap. Mantap. lah. Dan Mantap. dia kalau jam 5 pun juga kayak dia datangnya 5:20. Dia apa sih? Ini anaknya ini. Nah ini kita sidang. Ayo On cam kita kamu, sidang. Sean. On cam Apa kamu. nih? On cam kamu. Kecewa. Kita janjian jam berapa di Sport? Janjian jam berapa? Datang jam berapa? Aduh. Sengaja ya kamu, Sean. Kamu nggak mau sport kan? Kamu cuma mau makan. Dia nggak jangan. Belum tahu Chestnut balik meja kan kamu. Chestnut membalikan meja. Nah ini, Nah nah langsung. ini. Gak masuk suaranya. Iya, ayo. Nah, Halo. Masuk. Duh, Ya. adekku, Masuk. lift. So, gimana Sion mau mengaku dosa Sion? Telat lagi. Ini tiap kali ditanya sudah jam berapa, dia tuh jawabnya selalu kayak gitu. Hehehe. Dengan wajah tanpa dosa dia hehehe. Ingin kusentil, minta papel. Nah, gimana cerita-cerita bagaimana kok bisa itu loh. Ayo, Telat gimana? terus Pak. Ceritain. Ya apa? Apa-apa? Ayo. Agak nge. Kamu sekali ikut built-in-nya seperti Eric. Loh, nge-lag. Kok Lag. built-in? Nggak, Eric mau apa no itu internetnya? Mau Susonto, apa? nggak boleh Soalnya gitu. biasanya kayak gitu Nggak boleh soalnya. gitu. Shh. Nah itu, Kalau Suson itu ngaku. harusnya yang lebih ngaku tuh, kasih paham Jess. Dari gak ada yang membela kamu, Rick. Bye-bye. Serik, parah sih, boleh, nggak boleh, no. Mana ada? Loh, seneng aneh. On mic kayak ngujat aku tok. Mesti. Jasad on mic only untuk menghujat Erik. Supaya Just Not On Me apa yang harus kita lakukan? Hujat Erik. Kita kah? Astaga, on mic cuman Kenapa, ngujat lo. Jess? Silakan, Segitunya. Jess. Kita lebih mending kamu on mic. Jess, kita korbankan Eric dengan sukarela, Jess. Benar. Salib kan? Oh enggak ya, salah. Amin. Salibkan Jangan. Eric. Salibkan Jangan. Eric. Jangan. Betulnya. Jangan. Betul pakai kulit dulu kan, Nay. Mabuk sih. Lebih ke mabuk daripada sakit. Mabuk durian. Oh, nggak sakit kan? Kita coba nanti. Aku kesakitan. Oh enggak ya, salah. Salah. Tolong, Sorry. temannya siapa ini? Sorry. Kepencet. Jess, kamu nggak mau on Sorry. mic, Jess. Nggak on mic, Jess. On mic, Jess. Ini saat yang tepat untuk kamu on mic, Jess. Iya, bagus sih. Yang mau menghujat apa lagi? Sampai bingung loh. Hujat aku. Bingung gak tuh? Saking parah atau ya apa? Paling Michelle Nico kok misalnya mau menghujat juga boleh. Anaknya yang minta kok tadi. Chat saya tadi. Kayak gitu. Kamu jelek. Sangat straightforward dan macet. Saya tidak tahu mau nimbrung apa.
Aku bilang aja, aku konseling di mana. Ya, tenang deh. Gak ada yang memihak ke kamu. Jadi ini gitu. Passion, selamatkan saya. Jujur aja nggak apa-apa deh kok. Soalnya hari ini aku ya telat kok. Mbok ajari to, Rif. Ah, mbok ajari to. Lihat Oh, berapa mbok menit ya? ajari. Berapa menit? Berapa menit? Gak nyampe 15 menit lah. Soalnya aku ngebut ke Nah, jalan. nah gak Oh, nyampe aman, 15 aman. menit. Wajar. Udah kayak itu Akhirnya masih buku ini masih dia udah mau selesai, C. Ya, apa? Michelle. Wih, Akhirnya buku oninya udah mau selesai. kok cek Wih. kok jonggang enggak sih? Enggak kok jonggang juga. Belum gak ada ya ampun. Saya dari mana, Rek? Hmm. Dikit lagi lah. Aku Wah, sedang Ya, lo menggeduli. 2 minggu. Nyantai. Kini 2 minggu proyek dari Amin mana, satu. Dede? Seminggu. Oh iya sih, seminggu. Bener-bener. Tapi, Ya. tapi kak itu loh. Jangan lupa, mari gini retret. Nggak Makanya bisa itu. kerja. Aku ya retreat gak mau tahu aku bakal bawa tugas. Empuh. disita sih. Kataku sih jangan ya. Kita kerjakan malam ini. Heeh. Saya sih sudah pernah melihat di tahun lalu di dekat kampusku guys. Itu kayak ada yang ini korbannya di sini ya guys sih. Heeh. Laptopnya laptopnya disita. Sumpah. Aku nggak bawa Korbannya laptop di deh. sini ya Lebih ke guys. tugas menggambar. Tahunku Oh. tahunku bukan laptop disita. Memang nggak ada yang disita. Tapi dia ngoding di buku retreatnya, C. Di notes-nya. Anak tahunku kayak gini. Malah Kucing apa di itu? buku retret. Ngapain? Kebacut. Kebacut. Ya apa Nggak itu tahu. salahnya? Waktu sesi dia kayak gitu. Emang Ngoding. emang Di belum. buku, di notes-nya. Kebacut. Kataku sih nyerah aja ya. Gak sampai coba juga. Siapa tahu Question mau mencoba. Itu harusnya waktu 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 api unggun itu harusnya itu tak tahu. Sorry gitu terus minggu tak bang apa gue. Telung. Telung. Yang nggak sih itu laptopnya Niko nggak sih yang disita. Masa Oh iya dah. Oh iya dah nih. kalau nggak salah sih iya. Terus saya umur saya nggak pernah ngeliat ada laptop disita ya. Semua laptop disita. Hmm. Sibuk apa, Shell? Mau lihat? Boleh. Jangan kaget. Aku Tunjukkan malu. Shen. Gak usah malu Shen. Di sini malu-maluin semua. Gak Wih, apa. keren. Oh, belum. Wih, Wih. cantiknya. Demi Alah, ya tugas. ampun, nak. Kayak belum tak tempeli korannya tapi. Tugas. Tugas apa? Tugas apa ayo? Yo, Tugas apa tugas ayo? apa? Pasti Nah, kan tidak aku ya. telat join. Gak tahu ya tebak pokoknya. Tebak. Tugas acak-acak Iya. kamar ini. Tugas apa? Tugas acak-acak kamar. Pokoknya setiap habis ngerjain ini pasti berantakan. Nah, saya setiap kali itu gas di kafe itu kecuali digital tuh selalu bantakan sih Shen. Kamarku ya habis mau kobong, J. Gara-gara aku Bener. mau bakar koran tapi kebakar semua. Nah, ayo lo ya. Iya ono ae, mesti Eh, ono ae kebakane. eh, gak gitu. Bang, Telung. Telung ya. Alamak. Tugas apa ya? Coding. Oh, nggak ya, salah ya. coding. Dia itu kayak saya dapat coding dari semesta awal. Salah sih. Hah? Nggak sih. Nggak apa-apa. Nah, Lanjut, Val. Lanjut, Val. ngomong di ansen-ansen. Kataku sih tagih, Val. Pakai es krim ya sih. Sambil ngerjain punya Agendas. Parai.
Sik ditelepon Nah, dulu. itu. Halo? Halo? Tak sopan, tak patut. Iseng. Kok kok kepotong ya? Bego nih. Aduh, ayo kepotong. Buat ulang, C. Gimana? Halo Kak Hifel. Katanya. Kak Iva. Nah, Buat ulang, gak buat jadi buat ulang. ulang. Gak jadi buat Salahnya ulang. sini, bukan salah saya. Ya, tak Kak Jadi. Nata. Shalom Kak Nata. Halo Kak Iva. Boleh ini ndak? 5 things about you ndak, Kak Iva? Buaya mikir. Cekukuk. Cekukuk. Pamer. Mau pamer. Belum unmute. Tuh, oh memang gak unmute. Tuh. Wah. Astu unmute. Nah itu Kak Hifel disapa, Kak Hifel. Jangan bersedih, jangan menunduk. Dari mana Kak Hifel? Dari tadi. Dari tadi. Lucu. Ini ya guys ya, ini habis. Hasil habis. Mandi 2 menit nih. Jadi rambutnya basah-basah itu habis ini. Salah itu. Teh terus. Oh bagus sehatku. Wih, pamer. Wih. Keren. Kau kan. Masih menjadi misteri. Nanti lama-lama aku tak tanya Google-nya Shopee sebenarnya Anda baca alamat direksi atau enggak sih? Aku tadi ngeprint resi ya. Aku nyoba ngeprint resi guys. Terus habis itu kayak tulisannya loh, belakang semua. Tadi kayak kecil mini banget. Wah, Kak. Nah, silakan review gimana testimoninya AC sekalian dipromosiin Kak AC. Atut. Aduh. Promosi. Wow. Wis. Itu sih yang tidak terbaca ya, coba lu. Oh, bisa dibaca, nggak bisa dibaca. Kayak Sandy Moses. Gak ada suaranya kok. Entah emang belum bersuara. Berkicau lah. Loh, kok dia mau berkicau kok? Parah. Kan bersuara. Kenapa harus Kan berkicau? Loh, itu sebuah kalau dalam puisi itu kalimat kata yang bagus. Jadi kamu nyamain Kodeni sama guru. Apa Kayak itu? gitu. Siapa itu? Kok guna. Kataku sih logo Lah. yang kuda itu sih kok. Ya ada yang semangat. Ya kan, Emang ada di laptop itu ada. Nggak ada Kak sih. Udah kali ini aku aman. Aman Mari sentosa. kita cari. Enggak gitu konsepnya. Tolong. Supaya semangat ya. Aku selalu menyemangati. Bersemangat. Oh iya. Aku sangat bersemangat. Aku ingin nggak tahu.
Aku sangat bersemangat dan aku sangat bahagia sampai aku ingin tertawa. Haha. Sama nggak ikhlas ya? Tidak Ketawa ikhlas. karir. Itu namanya ketawa Udah ketawa karir. kan. Career love. Alah, Wes, career alah, love. alah, alah, alah. Ah, Hmm. ha. Enak kan? Career love itu. Itu namanya career love. Rick, dia Rick. Handsome tak saya ternyata di depan dulu. Ada. Sean on mission. Mantap. On dan on cam. Sean on mission. Gimana harimu? Asik. Ayo, apa? Hah? Bah. Ayo, telat lagi gak kamu? Wis, Woi. bukan. Lagi bikin Wah. guru TA, guys. Wih, sampai bab berapa, Sean? Cek bab 3, mari selesai bab 3. Cek bab 4 sih. OTW 4. Wah, semangat kataku bab 4. Bab 4, bab paling membosankan. Gak yakin itu Tempat. OTW. Ini loh. Lagi ngerjain. Sean, Asik. satu hari satu Maksudnya bab yuk. Gemini sih yang ngerjain. Bukan aku sih. Waduh. Cuma nyuruh Gemi. aku. Waduh. Filterannya. Oh, oke. Selesaiku. 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 Nah, Asik. bercanda. Daun tahe. Kalau kataku jamur. Kok jamur sih? Jamur apa kayak gitu? Tahu gak sih yang animasi apa? Ada jamur di kebalik. Hah? Apa itu? Aku lupa animasi apa gitu. Hmm. DG biasanya. Apa jamur kebalik? Ada jamur gitu di kepala. Oke, kita mulai ya guys. Shalom. Telat Satu. lagi, as always, biasa telat ya, karena ada banyak hal yang diurus. Oke, so kita mulai dulu. Jadi pengumuman, kan? Nah, pengumuman itu yang pertama, kan? Nah, jadi kita baca dulu pengumuman pertamanya, gitu. Nah, jadi kita bakal ada Hivol Sport lagi nanti di tanggal Desember. Nah, nanti Hivol Sport akan tetap jalan meskipun Natal. Jadi tahun baru juga tetap jalan. Kayak gitu. Karena itu non rohani, activity non rohani. Jadi ya yang mau liburan dengan keluarga boleh. Ya kalau nggak ada teman atau apa ya kita Hivol Sport saja. Dan kita akan cenderung ke badminton. Ya. Bulan depan kita kembali ke badminton lagi. Jadi kalian bisa ajak siapapun, nggak harus masuk community, tapi kalau masuk ya puji Tuhan. Kayak gitu. Oke, itu ya. Terus New Hope juga kita akan mulai cari target lagi untuk bulan Desember ya. Gitu. Terus apa lagi ya? Ya rasanya itu ya. Satu kita berhenti di tanggal 15. Salah, 8. Tinggal 2 kali lagi kita satu dulu. Setelah itu kita break sampai di tahun depan. Gitu kan. Jadi kita break 2 minggu. Tanggal 22, 29 kita break.
kita mulai lagi di 5 Januari, dekat dengan ulang tahun Hival. Tanggal berapa, Erik? 7 Januari. Bentar. Ya, Jadi sama 7 ingat. Januari. 7 Januari kita bakal adain anniversary kita. Sing keberapa, Erik? Tepat. Bagus. Harus. Yes. Wih. Let's go, Gio Kako. Oke, ya. Jadi kita akan rayain entah sederhana atau enggak, kita belum tahu konsepnya seperti apa. Yang pasti kita akan merayakan ke-4 tahun kita. Ya nanti kalian lihat sendiri gimana konsepnya ya. Oke, itu aja. Terus nanti sisanya kita akan bahas di sharing. Oke. Terus don't forget untuk terus stay connect di grup ya. Grupnya jangan dianggurin, kasihan. Kalian bisa chat-chat di grup, kalian boleh rame di grup. Kalian boleh ngerusuh, nggak harus ngomong rohani. Tapi kalau ada cerita-cerita tentang permasalahan, nggak harus lewat aku, boleh di grup. Ya, karena gembalanya nggak akan mungkin cukup untuk menangani ada banyak domba gitu ya. Jadi pastikan kalian stay connect di grup, right? Oke, terus apa lagi ya? Saya sudah itu toh sih. Natal kita di tanggal 20. Jadi aku putuskan ngambil tanggal 20 aja. Meskipun ini tanggal yang sangat beresiko sebenarnya. Cuman ya udahlah, aku ngambil tanggal 20 aja. Karena kita akan rayakan secara offline dan kali ini aku pingin ya lumayan effort di sini. Jadi semoga kita bisa sewa dekor. Jadi kita nggak dekor sendiri, benar-benar pengen full disewakan sama dekor. Jadi ya itu nggak tahu caranya gimana, uangnya dari mana, ya udahlah gitu ya. Kita lihat aja. Pokoknya aku pengen kali ini kita meriah tapi intimate ya, kayak gitu. Oke, so juga nanti first time kita menggunakan kajun juga di Natal, kayak gitu. First time kita menggunakan kajun itu akan dimulai dari Natal. Setelah itu kita akan terus pakai kajun, gitu ya. Oke, terus apa ya? Apa lagi ya? Sudah ya, itu aja sih. Jadi pengumumannya nanti kita akan terus bahas di sharing ya, jangan dibahas di sini. So, sebelum itu, ayo Aisyah doa Aisyah, bosan aku Erik. Daripada kamu, doa. Kapan lagi mendengarkan Sion berdoa jarang toh? Sangat amat jarang. Aduh, oke. Eh, Rebah aku langsung. aduh, nah, nah, ya, ya, mari kita berdoa, guys. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk malam ini. Jika kami ada kesempatan untuk berkumpul bersama, walaupun melalui Zoom, kami percaya bahwa ini adalah sebuah anugerah, sebuah kesempatan, dan kami percaya bahwa bukanlah sebuah kebetulan kok kami bisa ada di sini. Berarti setiap dari kami, sehingga sharing yang akan diberikan sebentar lagi dapat menjadi firman, dapat menjadi rema bagi setiap kami, dan kami dapat bertumbuh, berkembang secara rohani. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga Kodeni yang akan menyampaikan, pakai Kodeni sehingga berikan hikmat, berikan kebijaksanaan, supaya apa yang disampaikan Kodeni sesuai dengan apa yang kau mau sampaikan buat setiap dari kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Oke, sedikit grogi. Oke, Nah, nggak iya, apa-apa. itu. Sama Nggak ada temen briefingannya kongsi. ya. Lagi buka Word, TA, moga-moga, Sean doa. Waduh. Apa mau di GPT ya kan? Oke. Masa di Gemini dulu. Oh, nggak boleh GPT. Dia Google Ambassador. Waduh, sorry. Oke. Oke, jadi saya dikirimi satu paket stiker. Oke, nggak cukup promosi sampai situ. Kalau mau lanjut boleh bayar. Oke. Em, jadi bentar, aku siapin dulu hatiku. Oke, so hari ini kita lebih banyak remai dan juga banyak vision ke depan. Jadi ya kita sama-sama imani dan sama-sama catat ya. Kayak gitu. Apa yang akan menjadi movement kita gitu kan untuk tahun depan gitu ya. Karena setelah itu kita nggak ada lagi ibadah tutup tahun. Tutup tahun silakan sama gereja-gereja kalian.
gitu kan. Nggak mau ngeribetin lah ya, sudah kalian liburan vacation ke sana ke Batu, Bali, Bandung, Jakarta gitu kan. Meskipun aku juga tetap ngejomblo di Surabaya, cuman em, setidaknya nanti aku di pohon Natal berdua. Saya kalian kan cuman sendirian kan, kasihan. Aku berdua sama Ruben. Oke, nah jadi setidaknya berdua nggak sendirian, kayak gitu ya. Nah, ya itu Natal yang sangat menarik karena tahun lalu sendirian ya. Dan tahun lalu tuh semi-semi sendirian gitu ya. Ya kalau ini kan kita kan foto di bawah pohon Natal berdua. Oke, meskipun ini tambah justru tambah kelihatan ngenes, mungkin kembali aku langsung ngajak konsultasi lagi, gitu ya. Em, Ya, antara konsultasi homo atau butuh jodoh beda tipis ya. Udah kayak gitu ya. Oke, jadi karena kita nggak ada Natal, kita nggak ada Natal, kita nggak ada ibadah tutup tahun gitu ya. Jadi aku pingin bahas tema kita yang aku bahas sekali lagi di tahun depan, ibadah awal tahun gitu kan. Gitu. Dengan tema yang sama tapi dengan pembahasan yang berbeda. Aku pingin di tahun yang minggu ini, yang hari ini nih, gitu. Aku pengen bahas tema tahun depan kita gitu ya. Secara vision, apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk dan apa yang menjadi rencana pribadi Hival gitu ya. Gitu. Jadi tema besar kita itu adalah meskipun di poster pasti kalian akan salah baca, 50% orang salah baca dalam tema kita. Dalam 3 titik pertama, percayalah itu akan menjadi juga eval nanti ya. Aku lupa ngomong lagi. Ya udah ngomong di sini aja enggak apa-apa ya. Kan satu keluarga ya. Kayak gitu. Satu keluarga ya. Kayak gitu. Nah, jadi pasti kalian bacanya kan melesat gitu kan. Pasti pertama gitu. Jangankan kalian, leadernya aja kayak gitu. Jangankan kalian. Aku udah mau ngomong, ini salah tema. Gitu, cuma tak baca-baca lagi. Oh iya benar melesat. Nggak apa-apa ya. Dalam satu keluarga gak boleh ada judgement, oke? Kayak gitu. Ada juga yang malu kok diomongin di keluarga ya. Kayak gitu. Oke, 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 oke. Nah, oke. Kita nanti fokus, oke. Ya aku nggak fokus ya, aku fokus sampai cari cewek. Salah. Canda. Nah, tapi maksudnya kok hilang semua ya? Tadi saya pengen, oh Niknat sampai Ruben, coba dicat dong, hilang nanti orangnya. Oke, Niknat kemana? Niknat sama, oh Ruben ada tuh, sama siapa tadi? Niknat sama siapa? Ya situ, nggak tahu. Ya semoga itu, tolong chat, aku lupa. Oke, kita bahas ya. Jadi bagaimana kita ngomong tentang melesat ya, melesat. Meskipun aku bingung cara aku melesat gimana, cuman ini tema yang sering dipakai banyak orang gitu kan. Juga beberapa kali dipakai di beberapa community atau gereja tema ini, tapi terkhusus ketika kenapa sih tema ini harus muncul gitu ya? Tema ini kenapa muncul? Karena pada saat itu aku tuh ngerenung gitu, apa tema buat tahun depan gitu. Dan ketika aku mau meremakan, meskipun juga waktu untuk meremakannya tipis kali ini gitu kan, gitu. Tapi pada saat itu titik paling lowest point gitu kan, ngerasa kayak nggak se-lowest point itu, cuman titik bawah gitu kan, ngerasa kayak apa ya yang ke depan nih buat Hivel ini gitu loh. Gitu. Dan ngerasa kayak kenapa Hivel itu apa ya, komunitas simple, kenapa kok gak simple ya dalamnya. Aku sempat pikir kayak gak sesimpel itu ya kayak gitu. Kalian cuma tinggal Senin sama hari Sabtu gitu kan, nggak simple ternyata gitu loh. Aku mikir kok gak simple ya. Aku sempat ngomong ke beberapa orang ya, kenapa ya Hivel itu nggak ngambil langkah yang simple-simple yang kalau kalian sadar pun Hivel juga nggak pernah ngambil langkah-langkah yang kecil gitu ya. Gak, kalau kalian tahu kan biasanya kan kalau komunitas rohani itu selalu apa Kak? Baca renungan bareng, baca Alkitab bareng gitu kan. Terus bahas hal-hal rohani gitu kan. Wih, ini udah ada semua di email kok kamu sekalian sadar. Kayak gitu. Aneh gitu kan. Nah, sing keluar malah so sing sudah kelihatan habis duit gitu kan. Terus di Hope gitu kan, yang sudah habis duit, tenaga, waktu, tiga-tiganya di pack kayak gitu kan. Nah terus belum BTL lagi, belum yang lain lagi gitu. Ini kepanasan atau apa kok menurut banyak lift ini? Oke, canda. Nggak, tapi maksudnya, nah, tapi kembali lagi bahwa aku mikir kayak
kenapa ya hal-hal yang simple itu gak dilakukan kayak gitu. Ya meskipun memang kita akan lakukan, cuman kenapa ya kalau hal-hal yang lebih ringan itu lama eksekusinya. Aku juga diprotes banyak orang pada saat itu, kenapa hal-hal yang remeh seperti baca Alkitab apa nggak tergubris sama sekali, kayak gitu kan. Nah, jadi aku tuh mikir itu semua tuh, dan akhirnya tiba-tiba Tuhan tuh kasih rema, gitu kan. Nah, Tuhan tuh kasih rema ketika aku dengan down seperti itu, Tuhan tuh ingetin satu kejadian ketika kita mulai online lagi. Dulu ya, dari apart, terus kita pindah ke rumah Ruben. Tuhan tuh ingetin satu kejadian itu lagi. Terus Tuhan tuh ngomong gitu. Kan. Nah sebelum kita baca ayatnya, gitu kan. Nah Tuhan tuh ngomong di hatiku secara spesifik itu kayak, oke, biar maksudnya kayak, ya kamu ngelihat sekarang Hiful seperti ini gitu. Hiful apalagi leadernya terpontang-panting gara-gara ya kebodohannya sendiri gitu kan, satu tahun ini gitu loh. Dengan ketiban banyak musibah, default tambah amburadul gitu kan sebenarnya ketika awal-awal tahun terutama. Wah, hilang lah itu 3 bulan pertama, 4 bulan pertama. Wah, amburadul itu 4 bulan pertama. Kayak gitu kan. Sampai di bulan ke-6 itu baru stabil gitu kan. Stabilnya pun nyeret gitu kan. Nah, anda mikir kayak why gitu, maksudnya kenapa aku nggak tutup aja gitu kan, lebih enak gitu loh. Anda mikir kayak why kenapa nggak tutup aja ini evil gitu kan, maksudnya gitu. Sampai ke 4 tahun lagi gitu kan, nggak 1 nggak 2 4 coy gitu. Itu sudah tak lihat 4 tahun tuh lama ya, nyata aku udah 4 tahun berlalu aku buat membangun Hivel ini ya, tua sekali gitu kan. Nah tapi maksudnya kayak 4 tahun gitu loh. Nah tapi mikir kayak waduh, tapi perkembangannya juga nggak pesat, jadi ngerasa kayak 4 tahun kok lama ya, apalagi tahun ini progresnya sangat lambat. Hampir mikir gitu. Tapi itu Tuhan kasih rema kayak kamu lihat semua ini mundur. Tapi kalau kamu pengen tahu, kamu pengen melesat, kamu harus mundur. Gitu. Nah, kamu nggak mundur, melesatmu nggak jauh. Kayak gitu. Nah dari situ tuh Tuhan tuh ngomong gitu loh, kayak anggaplah tahun ini tuh tahun persiapan gitu loh. Siap nggak untuk kita punya jiwa baru? Makanya kita dipercaya banyak jiwa baru. Siap nggak untuk acara-acara yang menguras duit? Siap nggak untuk kita benar-benar pakai acara ekstra jangkau? Kalau kemarin kita jangkaunya mulut ke mulut, tapi kita udah mulai punya acara eksternal. Mari gini ada event kulineri. Siap nggak gitu loh? Tuhan tuh ngomong gitu loh. Tapi ya aku juga tertemplak dengan ketika Tuhan tuh ngomong kayak, ya kita minta jiwa. Tapi pas orang kita terus berantem di area internal gitu loh. Kita nih nggak fokus jiwa semua gitu loh. Sehingga kayak itu tuh ngomong kayak kamu mau tahu, ya apa caranya? Ya apa caranya Tuhan ini mau pakai gitu loh. Gitu loh. Ya apa cara Tuhan ini mau pakai kalau misalnya kita juga nggak siap gitu loh untuk terima semuanya. Kalau kalian sadar, siap keinginan kita dari yang tahun kemarin itu udah mulai dicicipin sama Tuhan. Gitu. Kalian sadar nggak sih kemarin yang kita harapin itu mulai dicicipin, kita mulai masuk kampus yang baru. Seperti yang kita minta dulu. Kita pengen punya acara eksternal, New Hope. Yang udah digadang setahun atau 2 tahun lalu, aku lupa itu. Kita punya podcast sendiri, YouTube sendiri. Yang ke depan, ya nanti kita bahas di belakang-belakang lah ya, vision, jangan taruh depan dulu. Kayak gitu. Nah, tapi maksudnya podcast tiba-tiba jadi. Jadi satu persatu mulai jadi. Kayak gitu. Jadi maksudnya dicicipin dulu gitu loh. Kita ketambah satu instrumen baru. Cuman beriman adalah orang mau main kajun. Sekarang kajun jadi serahkan ke orang lain. Aku cuma nggak mikir kalau dulu ngelewatin kesempatan kajun yang cuma 300.000. Kayak gitu kan. Meskipun ya sekali pakai retak, 2 kali pakai, 3 kali pakai retak, cuman ya sangat worth it gitu loh. Kayak gitu loh. Jadi maksudnya
I think kayak rasanya Tuhan ini memang dicicipin semua yang kita mau gitu loh. Itu yang aku renungin kemarin gitu. Semua dicicipin. Gitu. Semua dicicipin, dah bener-bener, wah, gak ngerti. Kayak gitu. Cuman ya itu, Tuhan kita baca sama-sama dulu, Mazmur 127. Jadi aku baru sadar ternyata kita harus mundur dulu beberapa langkah. Dihina dulu beberapa langkah. Kayak gitu. Mundur jauh, enggak berprogres jauh. Oke, yuk kita baca ya. Mazmur 127. Ini menjadi jawaban utama. Oke, kenapa kita tuh harus mundur semuanya? Dan semua yang tak ceritakan tadi. Ayo, scroll bawah dikit. Ayat 1, ayat 1, ayat 1. Nyanyiin Ziarah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga. Sia-sialah kamu bangun pagi dan sia-sialah kamu duduk sampai malam dan makan roti diperoleh dengan susah payah sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah, kita sampai sini dulu. Nah, ini menjadi jawaban ternyata ketika aku baca ini gitu loh. Naik lagi gitu. Tuhan kan ngomong loh, sia-sialah kalau ada orang yang berusaha membangunnya. Gitu loh. Ya, apa namanya? Kalau bukan Tuhan yang mengawal, ya sia-sia, percuma juga. Jadi kamu membangun sia-sia, kamu menjaga itu dengan sia-sia. Gitu. Kamu mengusahakan semuanya dengan sia-sia. Jadi apa sih yang kita bangun akan jadi sia-sia gitu, termasuk program-program rohani, termasuk apapun. Tuhan cuma ngomong bahwa kamu pengen cepet-cepet, kalau kamu pengen semuanya hari ini, kamu bergerak secara rohani, iya, dipandang banyak orang, tapi apakah hatimu itu ada untuk bangun itu? Apakah Tuhan itu ada di dalam pondasi kamu setiap program itu? Apakah SDM-mu siap dengan pemikiran ini? Makanya aku berkata bahwa tahun ini tahun persiapan. Why? Karena Tuhanku ngomong kayak gitu. Kamu mau melesat, tapi kamu nggak mau persiapan. Maksudnya kita terus bekerja untuk individu. Perang cuma internal. Bertengkar internal. Nggak ada yang mau ngurusi Hivel. Nggak mau berdiri untuk Hivel. Ya kan percuma kalau kita akan melesat. Belum nanti pertengkaran pelayan. Cuma ngingetin hal itu gitu loh. Kalau kamu mau melesat di tahun depan, kamu harus bangun dulu di tahun ini, sisa bulan ini gitu loh. Makanya pada akhir-akhir ini aku lumayan crash dari banyak orang karena aku ngerasa bahwa ya kita ngerasa kayak ya pondasi ini kan sia-sia gitu loh ketika kalian bangun program bagus-bagus yang mengeluarkan duit banyak tapi nggak ada Tuhan di sana gitu loh. Tuhanku cuma ngomong mau bergerak atas nama Tuhan juga bisa, tapi sia-sia. Apa sih yang buat aku udah bukan nggak jadi tapi sia-sia. Ya kamu bangun program rohani bisa nggak bisa, ya roh. Tapi nggak jadi berkat, percuma kan? Gitu loh. Kamu berusaha dari pagi sampai malam, kamu buang effortmu, percuma. Even Tuhan juga nggak cuma ngomong tentang rohani di sini. Tapi hari ini ketika aku baca ini Tuhan cuma ngomong kalau bencanamu belum siap.
Makanya kita harus mundur 2 langkah, 3 langkah, bahkan aku ngerasa mundur kita jauh banget. Mundur kita tuh jauh sebenarnya. Pertengkaran sana sini. Terus program yang flat, terus attitude yang semakin menurun beberapa kali gitu loh. SDM yang semakin jauh dari Tuhan gitu loh. Bejana kita belum siap gitu karena semuanya egois dengan dirinya sendiri. Nggak fokus sama jiwa hari ini. Masih ini bukan MLM, nggak usah. Kita nggak butuh orang yang dari gereja lain. Kita butuh orang-orang yang ateis, yang masih KTP itu loh. Sih belum kena namanya zaman Tuhan, lawatan Tuhan. Kita bergerak di kuasa supranatural, right? Itu yang kita percaya gitu loh. Tapi kita fokus, ibadah aja nggak fokus, semuanya nggak fokus. Kita bergerak nggak fokus. Selalu berantem kok isinya. Sampai kapan? Antar keluarga berantem, family-nya nggak ada. Ya apa nanti? Mungkin Tuhan ingetin ini sebelum kita baca yang bawa-bawa dan kasih vision ke depan. Saudara kalian berkontribusi di dalam Givel ini. Berkarya bareng. Dan as a pelayan, kita domba, ya kita pelayan semuanya. Nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah, kecuali leader tok. Itu pun aku juga nggak mau pakai title itu kalau nggak pakai. Jadi kalau kita mau melesat ke tahun depan, kalau kita pengen jadikan siap vision kita hari ini, ya harus siap dulu. Tapi kok semua berfokus on me, aduh Hivel nggak enak ya, Hivel kurang ini ya, Hivel nggak nerima aku ya, Hivel kurang asik, Hivel kayak gini, Hivel kayak gitu. Tak bilangin sesuatu bahwa Hivel itu komunitas yang baik itu bukan yang bergerak juga bukan cuma leadernya. Justru komunitas yang sehat adalah ketika jemaatnya bergerak bareng leadernya. Itu baru sehat. Jadi selama ini cuma leader doang yang gerak, ya itu berarti nggak sehat komunitasnya. Maka itu kita perlu juga taruh di hati kita, pentingnya bangun Hivel ini. Jangan cuma mau disuapin. Jangan cuma pingin menikmati doang. Lebih enak bergerak bareng loh. Ambil pelayanan. Nggak dorong pelayanan menjadi budak, nggak penting. Kita ada budak, ngapain diperbudak. Kayak gitu. Tapi fokus kita ini jiwa, bukan pelayanan. Pelayanan cuma title, nggak guna juga title. Kalau tenor cari di kantor. Kalau cari validasi pelayanan, cari di perusahaan. Dapatkan CEO dari grup ZF. Dapat kalian validasi dari teman-teman kalian. Kalau pelayanan nggak usah cari validasi. Pelayanan itu ngomong tentang berbuah atau nggak berbuah. Ya percuma kamu mau ceripaya dengan apapun, percuma. Lu juga ngomong sial-sial kamu bangun pagi. Lu cuma ngomong satu, apakah Tuhan ada di setiap langkah Hivel? Gitu loh. Jadi itu ya. Jadi kalau hari ini di detik ini kita cuma fokus pada diri kita sendiri, hancur Hivel di tahun berikutnya. Jadi mau sampai kapan kita terus kayak gini? Hivel udah tahun keempat. Kayak gitu. Mau sampai kapan kita akan terus dengan begini? Komunitas kita komunitas yang bergerak. Kita akan terus bergerak bareng-bareng. Gitu. Memang suatu saat kita ada sedikit cita-cita menjadi PD, tapi itu pun cuman itu kita akan berhenti di titik itu.
Kamu berhenti di titik itu cuman untuk mendapat perlindungan hukum titik. Gitu. Jadi maksudnya hari ini kita ngomong kita sia-sia bangun semua ini sejauh ini kalau cuman pokoknya teknisnya bagus, ininya bagus. Percuma. Tapi di dalamnya kegiatan hifal juga bagus ya, percuma kalau SDM hari ini Tuhanku ngomong di hatiku, percuma kalau semuanya egois. Jadi teman-teman ngomong, apapun yang kamu bangun ketika tanpa Tuhan, it's zong. Sia-sia artinya kamu ngeluarin semua, tapi nggak menghasilkan apa-apa. Kamu nggak berbuah. Karena Tuhan nggak ada di dalamnya, dan kamu nggak di dalam Tuhan. Dasarmu cuma atas nama Tuhan. Cuman biar kita keren, validasi kah? Buat ambisi kah? Makanya itu hari ini, ayo kita bergerak bareng-bareng. Jangan hanya anggap ini sesuatu yang motivator atau seperti apa, tapi ingatlah guys, kita juga ditemukan dari orang yang merongsokan. Ya gitu, termasuk aku gitu loh. Tapi kali ini cuma ditemukan oleh karena satu orang yang tidak egois. Termasuk aku juga ditemukan dari orang yang tidak egois gitu loh. Yang like Jesus yang datang ke Pamungut Cokah itu diambil. Kita juga kayak gitu bukan? Entah kita dari pornografian, entah kita dari orang yang egois. Gitu loh. Ya apa gitu, sampai kapan kita terus kayak gini? Nanti ini bukan community club yang cuma ngurusi oh ya ini tengkar dengan ini tengkar dengan ini tengkar dengan ini gitu terus. Akhirnya kayak kabur dengan misi utamanya Hivel. Pakai tahun ini please. Ayo ambil langkah perbaiki. Yuk kita perbaiki sistem Hivel bareng-bareng. Yang ego-ego ditahan, egonya diubah. Yang nggak peduli dengan grup Hivel, ayo kita ngobrol di grup Hivel. Ayo kita ubah tatanannya. Supaya kita bisa melesat bareng tahun depan. Nanti giliran udah ketinggalan ngomong, aku nggak diperhatiin sama Hivel. Bingung nanti. Atau merasa tertinggal, bingung. Tapi isinya cari masalah aja, bingung. Akhir-akhir ini Hivel kondisi unstable. Hanya masalah. Ya leadernya juga diserang sana sini, ngerasa banyak tekanan eksternal internal. Gitu. Ya, tapi aku semakin yakin akhir-akhir ini berarti bener yang Tuhan ngomong bahwa ya kita bakal melesat gitu loh. Kalau enggak ya ngapain harus ngerasain sakit seperti ini. Ya gitu. Jadi ketika kita nggak mau bareng-bareng hari ini, cuman nggak peduli kalau hari ini keluar dari kiri ke kanan, terserahlah, keraslah hati kalian gitu loh. Tapi ya apa dengan jiwa yang mau masuk Hivel? Ya apa jiwa-jiwa yang membutuhkan tapi malu tapi mau. Kalau kalian kita nggak bergerak bareng-bareng. Ya apa caranya ya? Cuman fokus dengan diri sendiri. Fokus dengan dimanjakan, fokus dengan disuapin, fokus dengan disayangi, fokus dengan tanpa menyayangi. Kita menyayangi jiwa-jiwa yang di luar. Kita bergerak cuman kata kau ini karena apa? Tapi tanpa hati Tuhan ya percuma, bukan? Makanya ayat inilah yang menggambarkan Tuhan itu kenapa tegur Hivel itu dengan cara gitu. Nah, apa yang kita bangun selama ini iya atas nama Tuhan dan hati Tuhan, tapi SDM-nya ini loh. Konsistennya punya hati Tuhan ini loh. Masa sih setiap program-program yang ada juga nggak meleset tahun depan? Mau gitu-gitu aja yang terlibat dalam pelayanan. Rutinitas terus.
Next, bawah, ayat 3. Sesungguhnya anak lelaki adalah milik pusaka dari Tuhan. Ya, perjanjian lama, anak lelaki itu sesuatu yang wow ya, pewaris. Gitu. Kalau anak perempuan memang lebih direndahkan. Kayak gitu. Nah, dan buah kandungan dari suatu upah. Seperti anak di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Kenapa menggunakan kata masa muda? Gitu. Karena masa muda itu adalah regenerasi atau bibit daripada yang sudah diturunin dari papanya, mamanya. Gitu. Jadi Tuhan menggunakan muda. Kenapa? Yang tua, yang sudah oma-oma, yang sudah susu-susu, ai-ai, kakek-kakek, nenek-nenek, ini nggak bisa bergerak secara cepat. Memang faktor U, tapi kalau ini bisa, faktor D-nya bisa, duit bisa. Cuman kalau kita ngomong bergerak melesat, U-nya juga penting kan? Kayak gitu loh. Karena mereka kan cepet tua. Dan akhirnya juga kan tua dan akan mati. Tapi kenapa Tuhan memilih anak muda? Karena anak muda itu masih panjang. Waktu masih ada, tenaga masih banyak, tanggungan juga masih sedikit. Maka Tuhan sangat, yang generation ini Tuhan itu sangat concern sebenarnya. Sangat naruh perhatiannya di sana. Anak muda, makanya iblis pun menaruh perhatian yang sama di anak muda. Makanya cara pertama iblis menghancurkan anak muda adalah lewat keluarga. Lewat keluarga yang gak harmonis, lewat keluarga yang beda agama, lewat keluarga yang nggak tenang hidupnya, yang nggak Kristen banget gitu. Lewat situ iblis menghancurkan generasi muda. Lewat mana keserakahan? Lewat mana keegoisan? Lewat mana kesombongan rohani? Hancur sudah generasi. Lewat mana yang paling sekarang masih booming? Misleading. Atau mispersepsi. Maksudnya apa? Kamu lihat gereja-gereja besar, maaf, masih banyak terjadi. Yang paling gampang ya, kalau gereja kecil mungkin susah ya. Makanya ngambil gereja besar, lihat. Mereka mau tenar sampai di atas leader. Kalian tanya, kalian karena hati Tuhan terkenal, ingin terkenal. Banyak orang yang ingin terkenal doang. Akhirnya jadi mispersepsi. Pelayanan akhirnya gini, aku nggak mau direndahkan. Apa yang nggak mau direndahkan? Itu udah rendah, pelayan itu udah rendah. Hamba itu kasat rendah. Lagi. Jadi iblis itu membuat seakan-akan persepsi yang baru sehingga young generation nggak ngikutin apa sih katamnya Alkitab itu apa. Pondasi Alkitab enggak. Dia mengganti dengan cara yang halus. Oh ya pelayanan juga butuh nama misalnya. Itu penyesatan sederhana. Pelayanan karena tenar, pasrah. Penyesatan sederhana hari ini gitu loh. Eman, tapi Tuhan menggunakan kata anak muda karena Tuhan tuh tahu cuman generasi inilah yang bisa membawa perubahan karena oma-oma gak bisa mimpin sebuah perang, gak bisa, mati duluan dia, tumbal yang ada dia tuh. Gimana? Kena panah, keretak udah gak bisa gerak, rematik, ya kan? Coba kalian mau buat priest night, pas loncat, tinggal nama pas turun. Oh ya apa? Ini kan susu-susu, ya kan? Terus loncat, pulangnya samurat. Kakek Farises, wah repot es. Angel. Mengikuti semua ibadah rambein, susah. Gitu loh maksudnya. Oh, itu kalau anak kecil nggak bisa, belum matang. Makanya Tuhan ngomong bahwa makanya kalian ngerti ya bahwa satu community atau satu apapun dari zaman dulu yang paling penting itu anak mudanya. Anak muda yang paling penting. Yang sudah tua-tua akan menjadi seniornya, penasehatnya. Gitu. Tapi muda itu lebih penting. Bukan penting tua nggak penting, bukan. Banyak orang juga menuai di orang-orang yang lansia. Tapi maksudku buat generasi muda ini penting, termasuk kalian jangan buang-buang masa mudamu dengan sia-sia. Cuma untuk egois, cuma untuk dirimu sendiri, buang jauh-jauh.
masih banyak orang-orang yang brengsek seperti kita ini di luar sana. Saya nggak ngerti di zaman Tuhan sampai nangis-nangis itu ya apa. Maka kamu sadar nggak sih sekarang tuh lebih banyak orang agnostik. Meskipun ditanya agnostik itu ya apa, detailnya nggak tahu. Pokoknya dia agnostik gitu. Gitu. Baru apa namanya? Aku baru ketemu satu orang kemarin lusa sih. 2 sampai 3 hari lalu gitu kan. Aku ketemu dan aku marah ke satu orang gitu. Dia paginya ngomong shalom kok gitu kan. Wah, shalom artinya Kristen gitu kan atau Katolik. Pilihannya cuma 2. Nah, aku mendengar isu adalah Kristen. Nah, tapi setelah aku gali, setelah aku ngobrol, kamu kok Kristen gini-gini, tiba-tiba keluar aku ateis kok. Loh, kok cepet banget berubah agamamu dalam hatiku. Makanya hari ini itu banyak Kristen identitas tidak ngerasa Kristen nggak worth it. Aneh tuh. Salah satunya aku dulu sama. Aku juga sama guys. Dulu sama nggak. Ini aku cerita ya. Mungkin ini aku belum pernah cerita sih sebenarnya benar-benar dalam kayak gini. Tapi ya lah izinkan aku cerita inilah. Aku dulu itu SMA itu iya, mulai takut akan Tuhan. Iya, tapi nggak sedalam itu, nggak pernah tahu ternyata ada kedalaman yang lebih jauh dan aku ngerasa kedalamanku udah mentok. Kalau pulang gereja di SCA Surabaya kan bisa cari ini ya. Gitu guys, Surabaya kayak wah, hatinya itu kayak kulkas gitu kan. Adem ngono. Kayak pulang pas parkiran tuh adem meskipun pulangnya ngamuk-ngamuk tapi adem ngono hati. Ini mah pulang dari gedungnya itu adem gitu. Kayak bener-bener adem seadem-ademnya gitu. Dan aku lebih ngerti, oh makanya aku seneng ke gereja gitu. Karena nyari ademnya. Kayak gitu loh. Dan pingin lihat orang-orang nari-nari sambil teriak-teriak dan ketawa-ketawa. Kayak gitu. Dan satu, ya ini nggak boleh, itu kan bercanda dikit apa ya, bahasa kambing gitu ya. Dan aku menunggu bahasa kambing itu gitu kan. Nah, jadi maksudnya bahwa, ya itu, maksudku adalah, nggak boleh ketawa ya. Ya, oke. Ya itu, jadi maksudnya bahwa, ya, jadi maksudnya bahwa ya itu, aku nggak ngerti kekristenan yang benar-benar itu seperti apa sebenarnya gitu, nggak ngerti. Aku juga sama dengan orang-orang yang kalian nggak peduli, ya pokoknya damai, tenang, ikuti perintah Tuhan, udah loh, itu macam itu loh, beneran. Tapi pada saat kuliah, ya gelombang revival gitu kan, yang backgroundnya hitam menyerang, itu beda-beda. Aku akhirnya mengerti, kayak gitu. Ada loh kedalaman, kayak gitu, yang lebih jauh. Aku baru tahu kedalaman yang benar-benar dalam itu aku baru tahu. Oh bisa ya. Tak kira cuma pendeta shock. Yang paling hebat merasakan suara Tuhan. Iya, cuaks. Nggak tahu maksudnya. Ya itu. Tapi hari ini aku belajar bahwa masih banyak orang di luar sana yang butuh. Jadi aku percaya kalau hari ini kita sungguh-sungguh ya. Kalau tahun ini kita sungguh-sungguh. Percaya tidak sih bahwa aku tiba-tiba dapat kalimat yang mungkin ini sedikit cocok logi, tapi yang terbelakang menjadi terdepan kayak gitu loh. Itu yang aku percaya. Itu bukan dari tanpa penolakan, kita pernah bentrok dengan persekutuan doa, kita pernah nggak disenangi banyak orang, kita disenangi banyak orang, diragukan oleh pendeta-pendeta gitu. Sampai kita diakui sama pendeta. Dari yang nggak percaya sampai mendukung. Fasenya sulit gitu loh. Gitu. Gitu loh. Jadi maksudnya kita mau sampai kapan dengan posisi yang seperti ini? Tapi percaya kalau kita hari ini teguran ini yang tak sampaikan ke kalian sebagai jemaat Hifa, termasuk aku. Kalau kalian kita mau bersatu bareng-bareng, ayo gerak bareng-bareng. Tahun depan kita bisa lihat lagi revival lebih besar. Oh hari ini ya seringkali kalian ngerasa mungkin gak worth it sih sebenarnya. Jujur aja mungkin kalian gak worth it untuk plan sungguh-sungguh, Kristen yang sungguh-sungguh. Aku ngerti kok. Aku juga ngerasa kayak buat apa sih? Aku buang 4 tahun buat Hival ini gitu loh, yang jalannya nggak pernah mudah. Kok gak bisa ya kayak komunitas lain sih cuma bikin kelas Alkitab gitu. Kayak gitu. Sampai aku mikir kayak kenapa ya gitu loh. Gitu. Itu. Tapi Tuhan cuma ngomong satu, kamu bisa lihat buahnya tadi. Tahun depan kita akan mulai lagi dengan ibadah-ibadah offline.
kita akan punya tempat yang baru. Ketika aku renungin, I think satu target yang tak taruh ya itu adalah pertengahan tahun depan. Kita bakal punya tempat yang baru. Dan kita akan sewa 2 tahun. Bulan 1-2 kita akan persiapan sekali lagi. Sebelum benar-benar meresat. Tiba-tiba itu yang taruh di hatiku kemarin. Kita akan standby dulu. Tuhan akan cross check dulu. Kita sudah siap atau belum. Tapi tahun depan kita akan mulai live TikTok lagi. Kita akan siap dengan gelombang yang baru. Kita akan taruh semua saat ini di YouTube. Siap enggak? Misalnya ada yang protes. Siap enggak musuhnya tambah banyak? Gitu. Kita akan keluarkan dana untuk iklan. Siap enggak? Siap enggak kalau tiba-tiba langsung bludak dengan kebudayaan yang berbeda? Siap enggak kalau tiba-tiba langsung banyak program datang? Itu kan yang jadi masalah. Siap atau enggak kita? Kalau kita dengan keegoisan kita kayak gini terus. Tahun depan kita akan ada Foundation Faith lagi. Tapi dengan sistem yang berbeda. Kita kan ada ujiannya. Jadi semua akan mendapat sertifikat. Semua pelayan. Makanya jujur aja enggak pasti mudah soalnya. Kebiasaan buat soal sulit dari kuliah. Gitu. Nggak seneng kalau lihat gampang itu, nggak tersiksa itu nggak seneng memang aku. Gitu kan. Udah kebiasa dari kuliah. Kayak gitu. Sebutkan dan jelaskan dan beri contoh dan berikan konkretnya dan dasar Alkitabnya dan bukti sejarahnya. Itu satu soal. Nah gitu ya. Nah. Dan semua yang pelayanan harus lulus, kalau enggak dalam beberapa bulan out dari pelayanan. Gitu. Kenapa kita akan perketat semuanya? Ya tahun depan kita juga akan bakal ada dating class. Jadi setiap yang pacaran kita bakal ada pembimbingan 2 sampai belum matang. Aku cuman share apa yang menjadi program kita. Tahun depan kita bakal ada dating class. Jadi itu kelas untuk kalau kalian sudah pacaran, yuk pertama kali pacaran, nah kita kalian masukkan di konseling gitu. Seminggu sekali untuk mengkonseling, seminggu sekali sampai 2 kali kan. Memang belum pasti waktunya, tapi di situ kan ada konsultasi untuk pembimbingan, misalnya dari batasannya apa aja yang boleh disentuh, contoh bahu, kepala, nggak boleh sentuh area depan, bla bla bla, nggak boleh pelukan yang seperti apa, ketat gitu kan, sangat amat ketat kalau percintaan gitu kan. Nah, misalnya ada batasan-batasan pribadi gimana, seperti itu. Dan juga menangani permasalahan-permasalahan di awal pacaran, pasti ada aja. Ada aja, meskipun ya kita ngomong, enggak itu pas mesra-mesranya, enggak, belagadus, pasti ada permasalahan. Kayak nggak cocok lah. Kayak gitu. Malah itu rawan-rawan putus. Jadi memang kita sediakan 2-3 bulan. Setidaknya pacaran kalian biar 2 tahun sih. Nah biar kita keren gitu. Pacaran berapa lama? 2 tahun. Nah kan bangga daripada 3 bulan. Nggak sampai sih berapa ya, 2 bulan 3 bulannya kan. Terus putus terus down gitu kan. Nah jadi maksudnya ya setidaknya kita bisa merasakan pacarannya benar gitu kan. Nggak cuma sekedar pacaran putus 2 bulan ya cuaksus gitu kan. Nah terus apa move on-nya lebih lama daripada pacarannya kan sedih ya. Gitu kan. Nah kan sedih. Nah perlu dibimbing. Kayak gitu. Setidaknya pacaran kalian 3 kali berasa pacaran. Gitu. Gitu. Nanti juga kita ada namanya tetap kita juga ada sedikit peranikan nanti suatu saat juga akan ada, tapi nggak tahun depan. Oke, karena belum fasenya, oke. Jadi kita pacaran dulu, nanti tetap semuanya harus berdasarkan dalam komunitas yang kuat. Nanti kalau kalian deket dengan seseorang, lapor dulu ke gembalamu, jangan asal deketin orang ya. Daripada kalian nggak di ACC. Ya, mainnya nggak ACC soalnya. Ya, ACC nggak pacaran kalian ya, gitu kan. Nah, oke. Jadi itu ya dating class. Kita bakal ada dating class. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu tadi bilang biar kamu pacarannya lama, setidaknya move on-nya bisa sebanding lah.
Gak pacaran ini 3 bulan, move on sampai Januari kan susah, gitu kan? Nah, tuh. Oke, jadi gitu ya. Itu nanti. Jadi dengan cara itu kita memperkuat semuanya. Foundation of Faith itu ya, yang kemarin aku udah jelasin ya, Foundation of Faith 1. Gitu. Terus New Hope untuk tahun ini kita kan punya satu project. Jadi ini aku harap yang Surabaya semuanya ikut. Jadi kita bakal ada, lupa aku. Oh iya, lah kita bakal ada apa namanya, satu kegiatan. Ini after ini ya, after Natal. Jadi pas ada acara sate, kita langsung mulai. Nah, kita kan bagi-bagikan sembako ke orang yang kurang mampu, yang termasuk dalam keluarga miskin di 7 kampung. Kayak gitu. Berapa jumlahnya itu 7 kampung? Jeplos ya menurutku. Kayak gitu kan. Nah, kan jadi kita kan pilih 7 kampung di Surabaya untuk kita kasihkan berkat. Target kita 30 sampai 50 orang. So, kita perlu bergerak bareng. Kita sama-sama. Kalau memang nggak ada mobil, kita charter sekalian. Gitu kan? Yang mahal BMW sekalian. Oh, salah ya. Nggak gitu ya. Nggak gitu. Pulangnya kok lecet. Lebih mahal lecetnya dibanding sembakonya. Oke, cuak. Nah, tapi maksudnya itu ya. Jadi kita bakal ada project, jadi stay tune. Nanti aku bakal umumin juga. Kalian juga bisa bantu secara uang ataupun tenaga boleh. Atau kalian punya toko, boleh. Kita juga lariskan dari sana, oke? Itu. Terus, ya itu ya. Jadi dengan ini semua aku harapin, ayo kita bergerak bareng ya tahun depan. Udah siap belum dengan semua kegiatan yang baru separuh yang tak jelasin kepada kalian? Soalnya aku merasa tahun depan kita banyak jiwa baru. Siap enggak family-nya kita? Mau kita aja sesama family setengkar kok. Apa gak malu nanti dilihat orang? Ternyata katanya baik-baik, di dalam nggak baik, kan bingung. Tahun ini kita sedang bentuk satu departemen baru. Kita ada production, gitu kan. Jadi kita buat banyak video. Aku harap nanti ada talent-talent yang bisa membantu, kan? Gitu. Jadi kita pengen buat video invitation. Jadi kita kan serius untuk jangkau keluar. Dan kita kan sediakan saldo iklan untuk mengiklankan itu. Gitu. Jadi kita buat juga kita buat tadi juga semacam apa bahasanya kalau sekarang sing orang-orang sing itu apa? Oh, clipper apa tadi? Clipper ya itu. Ini kan ada, maksudnya apa namanya? Ya semacam klip-klip yang memang kita sengaja kita push ke iklan. Misalnya sharing-sharing yang dulu kita push lagi. Nanti dari full media kan juga buatin semuanya. Kayak gitu kan. Atau nanti juga dibantu dari orang-orang yang bisa ngedit. Selama liburan ini kita kan mulai push. Gitu. Dan tahun depan ya tentunya kita kan push. Gitu ya. Aku harap ini dicatat ya, jadi kita bisa realisasikan gitu ya. Gitu. Jadi dengan satu iklan dengan kita mengiklan, kita kan sudah siap belum untuk jiwa baru. Tiba-tiba bahkan itu di luar kota. Siap nggak? Pada suatu saat kerinduanku adalah kita punya cabang di luar kota. Siap nggak? Ada orang banyak satu frame gitu di dalam satu tempat. Evil Batu lah misalnya, atau Evil Malang. Siap belum? Nah itu. Udah siap atau belum? Permasalahan itu. Gitu. Siap nggak untuk kalian berkontribusi dalam production contohnya? Siap atau enggak? Atau kita masih punya alasan hari ini? Jadi sebelum kita melesat, kita pikir dulu SDM kuat atau enggak? Ini kita bergerak bareng-bareng. Kalau kalian punya talent apa, ya kita bergerak. Melesat bareng dah. Eman loh, waktu Tuhan udah kasih langkah untuk kita melesat. Tuhan udah kasih jalur pacunya. Tuhan udah kasih landasannya.
jalurnya itu kita melesat. Emang kan? Gitu loh. Tahun depan kita udah live TikTok lagi. Dan suatu saat, tahun depan, kita juga akan live-kan ini di TikTok. Saat ini di TikTok. Dari mana kok? Nggak tahu. Jadi cuma jeblos sampai di pikiranku gitu kan. Gitu. Perangkatnya ya apa? Nggak tahu gitu kan. Emang saya diharuskan beli laptop baru mungkin ya. Gini. Sis, kacau, kacau. Oke, nah, tapi kita juga gak akan main-main. Ke depan kita bakal ada satu device sendiri gitu. Untuk semua pelayanan yang berbau dengan story semua, dan kita bakal ada satu HP iPhone sendiri gitu loh. Untuk memang menjaga kualitas ini biar bagus. Tiba-tiba standarku naik ke iPhone 13 meskipun second gitu ya, ke Pro Max gitu kan. Nah, jadi maksudnya meskipun 13 itu sering ternyata banyak masalah, ya mungkin ke 14 ya. Oh, nggak bercanda. Haha, lucu. Oke. Nah, tapi maksudnya bahwa gitu dengan diskon-diskon itu, dengan itu kita pingin gitu loh. Tujuannya untuk dokumentasi semua event kulineri semua. Nah, sudah siap belum untuk event kulineri? Kita kan jalankan tahun depan. Mungkin enggak banyak. Evil Sport kita kan perbanyak lagi. Enggak 2 minggu lagi. Kita bisa berarti 1 minggu mungkin. Mungkin. Siap atau enggak? Atau kita seling-seling dengan Evil Culinary. Siap atau enggak kita ketemu terus? Kayak gitu loh. Enggak tiba-tiba muka-muka kalian dihujat. Alah si Erik itu. Opo iku jerawate misalnya gitu. Nyanyi apa kayak kejepit misalnya. Yup dah. Misalnya di komen TikTok itu ada tulisan gini kayak, alah ngepuke apa ini, ngono siap nggak gitu. Atau gitari apa ini rek, pales ngono misalnya. Siap nggak itu? Gitu. Tapi kalau kita perang terus dalam internal, kapan jangan mau keluar? Aku nggak mau pengen memotivasi kalian gitu loh. Cuman nggak cuman hanya memotivasi kalian, tapi kita banyak program loh yang aku jelasin ke kalian. Nah, kalian sendiri, kalian bisa ambil bagian belum? Nah itu, ambil bagian sebelum kalian terlambat. Enak tuh gerak bareng-bareng. Tapi yang gerak bareng-bareng jangan ngerasa punya titel pelayanan. Pelayan itu nggak usah dibanggain. Pelayan restoran kok dibanggain. Ya dibayangin tuh jadi manajer, bos. Masa kamu tanya pekerjaan mau pelayan? Waduh, repot sudah. Ya kan? Nah, harus dibanggain gitu. Gitu. Kita juga bakal punya kamera sendiri tahun depan. Sudah siap belum? Kita gunain itu semua. Terakhir aku ngobrol sama beberapa orang masih kan. Kita lewat di satu mall gitu kan. Asik ya kita punya kamera Polaroid gitu. Terus siap belum gitu untuk kita simpan itu nanti ada albumnya enggak? Gitu ada covernya enggak? Siap enggak kita pamerin? Mau enggak kita repost? Mau enggak kita sungguh-sungguh kita ajak jiwa? Ayo buat seru-seruan. Buat apa inventaris mahal-mahal? Kamera berapa juta, iPhone berapa juta? Siap enggak untuk itu? Kalau aku cuma ke diriku sendiri cuma tanya siapa nggak duitnya Ten gitu kan. Tapi maksudnya kayak ya itu gitu loh maksudnya. Buat teman-teman kita harus punya tempat sendiri. Mau nggak mau kita harus punya tempat sendiri. Yang akan juga disewakan kali ini. Siap nggak? Tapi kita aja masih banyak masalah itu. Ya apa? Jalanin departemennya masing-masing aja masih burn out. Masih ngomongnya sibuk. Kebalannya ngomong sibuk nanti hancur hibeli gitu ya. Jadi maksudnya itu loh. Jadi kayak ya apa? Kita udah bergerak ayo jiwanya ini. Oh kalian ini juga nikmatin bukan? Udah siap belum jadi extrovert di tahun 2026? Udah siap belum? Itu yang Tuhan mau. Maka Tuhan ngomong sebenarnya ngomong tentang bagaimana kamu punya pondasi yang benar.
bukan hanya tentang Tuhan ada enggak di sana, tapi apakah di situ ada family enggak? Wah, kamu mau melesat fondasi benar dulu. Gitu loh. Udah berapa program yang ngomong tadi? Ke depan kita bakal ada apa nama ini? Soul. Tahun 2006 kita bakal ada Soul lagi. Meskipun yang Soul dulu menimbulkan banyak trauma, tapi Soul di 2006 kan Insia Yesus kita kan coba kolaps gitu sama ya sama band-band rohani lah gitu kan. Kayak gitu. Udah siap belum tempatnya? Kalau belum siap gimana? Kita bakal ada ya bulan touch from heaven. KKR kita, KKR mini kita. Itu revival service kita. Sudah jadi tiap bulan sekarang atau 2 bulan sekali belum tahu. Antara itu harusnya tiap bulan. Udah siap belum? Kita buatnya bukan di rumah kita lagi, tapi sewa lagi biasa. Supaya nggak ngerasa seperti gereja-gerejaan gitu kan. Udah siap belum? Ngajak. Wah, tapi masih malu-malu. Sama aja. Udah siap belum full sportnya? Mau nambah apa lagi? Golf. Mati aku. Mati. Kemarin ada usul tenis. Kalau tenis tak pertimbangin. Kalau padel jangan, mahal. Udah siap belum? Tahun depan kita pingin masuk di sekolah, bukan lagi di kampus. Sekolah negeri, udah siap belum? Renang. Renang boleh, menarik. Gitu. Ya nanti kita gampang lah, itu mahal soalnya. Gitu. Per orang kan soalnya kalau renang itu. Ya, kemungkinan kita subsidi lah kalau renang. Tapi maksudnya sudah siap belum dengan itu semua? Percuma melesat tapi orang juga ngalamin Tuhan di dalam sini. Percuma. Percuma, Laodikia orang ini. Punya tempat sendiri gitu loh. Ada satu tempat yang aku pingin buat mirip. Aku tunjukin. Nggak apa-apa, hari ini kita lebih santai. Emang sedikit lama karena aku pengen berikan visionku apa yang jadi keinginanku. Aku tunjukin satu tempat yang memang aku pingin buat seperti itu. Jadi ini kalau versi terbukanya, versi light-nya. Area aku coba share screen, bisa enggak? Bisa kelihatan? Oke. Ya apa caranya ini ya? Oke. Nah, jadi aku punya pingin satu tempat kalau dia nyala kayak gini. Sebentar, belum kelihatan. Sabar. Jadi aku pengen punya tempat yang seperti ini nanti suatu saat. Jadi tempat kita, aku punya gambaran seperti ini. Meskipun tidak persis, tapi kita kan pakai namanya video panel. Nggak pakai Videotron, listriknya mahal. Gitu kan, jeglek yang ada bahkan nggak bisa bayar jeglek gitu kan. Nah, kita pakai video panel, 2 TV. Gitu. Kita pengen punya tempat yang besar, lumayan besar untuk kita bisa nyaman dan kita akan sewakan untuk perputaran Hivel. 2026 kita juga, oh iya ngomong tentang perputaran gitu. 2026 kita juga akan ada yang namanya Hivel Marketplace. Nah, itu yang mengelola semua uang daripada selain bendara ya, biasanya itu mengelola semua untuk keuntungan bisnis. Jadi, oh iya aku belum ceritain. Nah, ini kita akan cerita sedikit ya. Oke, jadi siapkan telinga kalian gitu kan, sambil dibuka ayatnya. Oke. Nah, jadi kita lanjutkan dulu deh.
Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian anak pada masa muda berbagilah orang yang membuat penuh tabung panah itu dengan semuanya. Maksudnya buat demikian kamu kuat kumpulkan masamu sebanyak-banyaknya. Orang yang siap pakai, ngomong anak pahlawan ini anak yang siap pakai. Dari mana? Sing atas tadi. Dasar firman Tuhan sudah benar belum? Hati untuk jiwa-jiwa sudah benar belum? Hati untuk Tuhan sudah benar atau belum? Anak yang siap mati enggak? Rata kanan enggak? Sekarang zamannya orang cuma iman separuh-separuh. Siap mati enggak untuk Tuhan? Ini cuma siap mati enggak untuk Tuhan? Kalau iya ya sekali, enggak sekali. Sekalian minta Tuhan aku kalau engkau mau pakai sekali, enggak sekali gitu sama Tuhan. Kalau kalian mau dipakai minta urapan sekalian, jangan separuh-separuh. Tuhan urapi sekalian gitu. Kan kita bergerak bareng. Gitu kan. Tahun depan Hiful akan mulai berjalan pelan-pelan dengan uangnya sendiri. Jadi kita akan juga pelan-pelan membangun bisnis atas nama Hiful. Tentunya juga pakai dana aku ya. Kayak gitu kan. Kita mulainya dengan persenan dana aku. Tentunya persenan ini juga ada yang ngelola. Kita kan juga mulai pelan-pelan ada full timers di pelayanan itu. Karena khusus Simbagadi itu memang harus dibayar ya. Karena mengelola itu nggak gampang. Kayak gitu. Jadi aku pingin di pelayanan itu memang, iya jangan cari duit tapi ya dari situ ya, jangan ya, kayak gitu. Itu bonus saja. Jangan akhirnya kenapa kamu pelayanan di bull marketplace ada duitnya aku, waduh, ku banting, ku lempar kau ke laut, gitu kan, ke laut api kamu bersama dengan iblis nanti, gitu kan. Tapi maksudnya, ya tujuannya karena ngerasa kayak yang ngelola bisnis itu susah, kayak gitu. Jadi kita akan punya bisnis dengan atas nama Ival, yang tentu persenan dengan aku, dengan termasuk dan ya pengelolaan akan mendapatkan berapa persen, berapa puluh persen, 20%, 10% gitu. Nah ini aku buka-bukaan langsung depan kalian. Kenapa? Karena ya kalian harus tahu supaya nggak ada kecurigaan. Dan tapi tenang, semua bisnis yang dibuka atau anak evil ada diskonnya. Tenang aja, kita nggak mau kalah dengan yang lain, ya kan? Nah, aku udah bosen dengan logo-logo itu terus aja yang keluar. Nah, maksudnya kita kan keluarkan logo Hifel nanti. Oh ya, member dari Hifel gratis gitu. Nggak bercanda, rugi kok gratis. Diskon gitu ya. Gitu. Kalau di Ono berapa? Nih kita lihat pesaing kita berapa sana nanti ya. Kita ngasih diskon jemaatnya berapa? Kayak gitu. Kita di atasnya 0,5%. Cuak, nggak bercanda. Gitu ya. Jadi kita bakal event marketplace dan semua dana itu akan diputarkan. Jadi nggak pakai uang pribadiku lagi. Kayak gitu. Kita udah mulai putarkan. Termasuk untuk nyicil ruko, nyicil, beli peralatan. Kita nggak pakai itu lagi. Jadi semua diatur oleh event marketplace plus bendara. Kayak gitu. Oke. Dan tahun depan kita lebih transparan lagi masalah dana. Sudah kelihatan sepatut apa ya 2026 ya. Oke. Begini banget gitu kan. Penyala duitku gitu kan. Nah, ini maksudnya nggak nikah berarti. Gitu ya. Duitnya. Udah amit-amit jangan Tuhan. Udah biar Erik aja nggak nikah. Oke. Aku pelan-pelan aja lah daripada nanti 3 bulan putus kan. Oke lanjut. Oke, suaraku terdengar? Halo? Oke. Lorot bentar guys. Oke, so banyak ya, kita udah banyak ya. Jadi aku pingin ya tentunya nggak bisa langsung semuanya jadi di waktu yang sama atau bisa lebih cepat semuanya jadi. Itu nggak tahu, itu tergantung Tuhan dan duit. Tergantung Tuhan dulu baru duit ya. So nggak ada duitnya sama aja, bohong, ya kan? Udah gak usah munafik. Gitu. Kita nggak pernah nekanin persembahan, tapi kalau kalian mau misalnya punya ya janji sama Tuhan apa boleh. Kalian hubungi aku. Tapi kita nggak menekankan sama sekali, nggak ada hubungan dengan diberkati. Nah, itu ya. So, bagaimana kita kumpulkan dulu lah semuanya.
Ini cita-cita kita hari ini, kita punya tempat yang bagus, kita bisa sewakan, dikelola sama Evil Marketplace. Kita akan punya sistem yang kompleks. Siap nggak? Kalau ini mungkin aku tanya ke diriku sendiri, siap nggak? Gitu kan. Tetapi maksudnya siap atau enggak gitu loh maksudnya. Untuk kita ngadepin orang-orang yang rebel. Orang-orang yang cari masalah aja hidupnya. Siap atau enggak? Ini kembali lagi. Kita dari full marketplace. Tentunya nggak bisa langsung digaji ya. Kita butuh pelayanan dulu. Suatu saat ketika sudah matang baru kita mulai bergaji dan lain-lain. Step by step lah. Karena aku percaya nggak ngejar gajinya lah ya. Mau sih ngejar gaji kebacut. Tapi maksudnya ya itulah. Dan suatu saat ya mungkin bukan 2026 kita bisa buka part time ya. Kita jadi rinduan kita lah. Supaya orang-orang juga punya rezeki. Nah, tujuan kita juga buat bisnis dari atas nama Hivul ini. Mungkin bukan atas nama Hivul. Ya atas nama Hivul tapi kok secara kertas nama aku ya guys. Nanti berantem. Kok atas nama Hivul ini berantem. Ada aja berantemnya nanti. Gitu kan. Nah, jadi gitu kan. Nah, kita cuma dapat remah-remah doang gitu kan. Ya nggak remah sih lumayan lah. Gitu kan. Terus menurut buka cuci motor. Semuanya seneng langsung. Gitu ya. Nah, tuh, sudah berapa program yang kita buat? Kita bakal ada podcast, kita bakal ada intimate session, kita akan mulai jalankan di 2026. Kuatlah dan untuk record segitu banyak. Nah, jadi maksudnya, oke. Nah, terus kayak ya itu, gitu kan? Itu menyala abangku sekali gitu kan. Gitu kan. Nah, jadi itu yang hal yang kita bisa ku sharekan dulu. Di live TikTok, entah kita maksudnya apa caranya apa. Siapa tuh enggak terima semua? Atau berhenti di sini? Yang apa enggak? Gitu loh. Mau atau enggak? Masalahnya kan itu. Oh, Valeri enggak join ya Valeri? Oh ada sih, enggak deh. Valeri mana? Hilang ya Valeri. Nah, iya. Oh. Dimakan. Oh gabung dah kalian ini. Enggak. Namaku tukar sama Chestnut. Oke. Oh iya, baru sadar. Oke, thank you nggak jadi. Mataku. Oke. Lanjut. Nah, jadi ya, so kita lanjut ya. Nah, jadi tapi apa tujuannya apa sih dengan semua itu ya? Akhirnya kita bisa ngelawan semua musuh di depan kita. Orang-orang yang meragukan kita. Jadi apa yang kita kerjakan juga nggak sia-sia, cuma omong-omong doang. Gitu loh. Itu bagian. Nggak ada. Aku pastikan di dalam pelayanan ada yang namanya HAP, hak asasi pelayanan. Hak asasi pelayan, sorry. Gitu. Nah, kan dapat lingkungan yang baik, lingkungan yang enak. Kalau nggak enak langsung mendingan diselesain gitu kan. Enak kalian pelayan di sini dibanding kalian pelayan tempat lain. Gitu. Di sini kan bisa belajar. Gitu loh. Tentang depan kita udah mulai pakai kajun. Kita lebih sering pakai kajun. Gitu kan, pakai kajun gitu. Setiap hari, oh enggak bercanda. Tapi saat kita akan pakai kajun. Pakai soul kita kan, maksudnya suatu saat kita akan ketika ada soul pun atau ada acara-acara biasa pun kita akan lebih meriah. Kalau satu gitar aja menggoncangkan satu ruangan yang digadang-gadang banyak orang, apalagi kita pakai kajun yang diurapi Tuhan. Bakar robo itu. Dan juga banyak maksudnya kenapa ya? Bahwa kita juga mempertahankan apa yang sudah ditaruh di hati kita, apa yang di tangan kita sekarang, 5 roti dan 2 ikan kita gitu loh. Sekarang misalnya banyak orang pun yang muji bahwa ya Hivul juga worshipnya kental gitu, misalnya kayak powerful, puji Tuhan. Benar-benar sesuai dengan DNA kita. Gitu loh. Oh gitarnya seperti ini, gitarnya seperti itu. Banyak puji dari sana sini, belum kajunnya yang kemarin dimainkan sama Andrew Chu. Ada pujian di mana-mana. Siap nggak suatu saatnya kita punya piano di 2026?
pianis baru misalnya. Siapa atau enggak? Why? Gitu. Siapa atau enggak? Suatu saat kita bisa full band. Emang mungkin nggak di 2026, aku juga nggak tahu lah itu. Tapi maksudnya dengan ini alat musik ini, aku berharap sih sebenarnya kita bisa punya pianis. Pianis itu yang aku harapin. Tapi kita nggak pernah menjangkau karena dia punya kemampuan. Semua itu anugerah lah ya. Kayak gitu tuh. Kita lesin butuh les. Aku pingin 2006 kita punya WL gitu ya. Jadi biar kokong kalian ini nggak WL lah ya, Belenda gitu kan kalian. Gitu kan. Nah, tapi maksudnya karena jadi itu ya. Jadi kembali lagi bahwa siap dan untuk 2006. Be ready. 2006 kita kita kan berontak lagi di banyak hal. Kita kan main tepi-tepi jurang lagi. Akan ada departemen baru, aku yakin ada satu departemen yang baru lagi akan lahir. Selain dari Evil Marketplace. Siapa tuh enggak? Transform Heaven, Worship Night. Acara-acara yang sangat wah. Dan kita kan mulai kolaps dengan gereja-gereja. Siapa tuh enggak? Yang awalnya kita sendiri alone di itu, kita sudah mulai dipercaya sama beberapa gereja. Sudah mulai diakui sama beberapa gereja. Siap atau enggak? Untuk kolaps. Kita masuk ke gereja yang ketiga. Kita mulai punya koneksi dua gereja sudah. Siapa tahu enggak gereja ketiga? Siapa tahu enggak kalau kita punya acara. Ini benar-benar sampai di titik kerinduan kita, sampai di seluruh kampus Surabaya, semua PD-nya saya ikut. Di lapangan, sekalian gitu. Kita panggil siapa? Siapa SOP misalnya. Ke Frank. Ke Sydney. Siapa? Even mungkin kita nggak bisa jadi pembicara misalnya. Siapa tahu enggak? Jadi penyelenggara semua itu. Wadah penyelenggara. Ada orang tanya, ngapain jadi wajah? Ya kenapa? Kenapa enggak? Kan pertanyaan gitu. Kok kan ditanya gitu, ngapain Evil coba jadi jembatan? Daripada ada jembatan nih, gitu naik. Kok repot? Gitu loh. Dulu aku pernah dipertanyaan kayak gitu, tiba-tiba. Ngapain cuma nggak bisa dimiliki cuma jembatan? Daripada ada jembatan nih, tak jawab dulu. Jadi, siap belum untuk kita mulai kolaps? 2026, 2027. Siap nggak kita mulai buat satu event di satu gedung? Satu hotel deh. Kita mulai cari sponsor dan lain siap dah. Itu kerinduanku. Itu Evil. Dan kerinduan Evil juga. Untuk menang banyak jiwa, bukan untuk kita validasi. Jadi validasi di kerjaanku aja, Pak. Lebih gampang. Siap enggak? Itu kurang ya. Pertarungan internal. Sifat-sifat yang masih naik turun. Ayo kita bareng-bareng bergerak yuk. Iman loh. Daripada kalian pacaran putus, mendingan ya kita ambil Tuhan ya. Nanti sekali pacaran langsung nikah. Itu kan enak ya. Gak enak guys move on nih loh. Ya. Susah lagi move on-nya gitu kan. Jadi sampai ya itu ya, jadi ya ada sih beberapa yang seneng cuman ya bola. Ya gitu kan kayak ya udahlah gitu loh. Maksudnya kayak ya udah gitu loh. Tapi kayak kembali lagi bahwa kalau kalian siap, kita akan melesat bareng. Tapi aku bilang tahun ini please kita persiapkan diri dulu, koreksi hati kita. Ini jangan cuma orang-orang itu aja, ayo kita bergerak bareng, please. Cuman loh, makanya aku lagi memenuhkan bejana ini loh supaya banyak anak panah. Supaya suatu saat bukan aku lagi yang terkenal, tapi kalian. Maksudnya yang dikenal bukan aku, kalian yang dikenal. Kayak Pergi Kucoro gak tahu tuh kalian gereja mana kadang. Banyak orang gak tahu gereja mana, gak terkenal gereja aja jadi ini. Yang terkenal Pergi Kucoronya, taunya malah di GMS bilangnya. Atau orang mau GMS. Bakalan jauh itu tema.
Saking terkenal. Gak apa-apa, biar anak panah yang terkenal. Tapi sering menangkan jiwa-jiwa. Banyak yang aku tetap dengan satu cerita banyak pun anak evil yang dimenang dari mana? KKR. Dari worshipnya. Yesus Abraham kah? Meset Nemohete kah? Ibu Coro kah? Apalagi banyak ya yang lain dari gereja-gereja yang lain misalnya GBDI kah? Ya paling sering kan GBDI, GBI gitu-gitu. Gitu. Gitu-gitu. Banyak loh menang no. Jadi jangan pernah ngerasa, tapi cuma satu hal, jangan pernah ngeliat oh sepi ya, jangan. Ngeliat tuh harus yang profetik gitu loh. Ini kan kecil, gak apa-apa, sukses mah banyak. Oh, Evil juga akhirnya banyak gitu. Dulu cuma stabil di 8 orang, sekarang di atas 12 orang. Gitu. Pelan-pelan aja. Meskipun katanya nangis, kok tak terlalu pelan gitu kan. Cuman sih banyak ke depan. Tapi eman, kita nggak mau menangin jiwa. Kita nggak mau aja teman-teman kita. Terutama yang ateis-ateis, yang nggak percaya Tuhan, nggak percaya Tuhan. Yang mainan-mainan ateis, ayo. Yang mainan-mainan cuman percaya semboyo apa caranya itu. Ini kabel langka yuk gitu. Kita bareng-bareng. 2026 panjang dan padat loh. Ya, kita berdoa supaya ini nggak jadi omon-omon. Tentunya kita lihat SNK juga ya. Dan ketentuan berlaku. Gitu kan. Nah, tapi maksudnya, ayo kita bareng-bareng. Kita tumpang tangani siap apa yang kita lakukan gitu loh. Bergerak bareng, ambil pelayanan. Pelayanan selalu terbuka. Kita nggak ada batch-batchan. Mau ambil. Nggak, belum ada sabar. Yuk, chat hari ini. Chat Koko. Yang belum ambil pelayanan, ambil bagian. Lebih seru. Oh gini mah nggak seru. Banyak orang yang dimenangkan dari setiap worship yang kita rancangkan. Aku pingin suatu saat Natal kita atau siap event kita bukan aku lagi yang konsep 100% gitu ya. Wah, dekornya semuanya kan ada hal-hal yang lebih menarik, ada dramanya mungkin suatu saat. Ya. So, itu yang aku pengen sampaikan di 2026 ke depan ya. Gitu. Tentunya akan ada banyak lebih lagi aku percaya, tapi enggak setidaknya kalau kita bisa belum jadikan 100%, kita bisa ada bibit. Kita ada di bibit di sana. Oke? So sampai sini yuk Erik berdoa. Oke, kita tutup dalam doa. Bagi Bapak atas hari ini Tuhan, kami benar-benar bisa tertegur Tuhan bagi kami yang masih egois dengan dirinya sendiri, tidak fokus dengan hati Tuhan, tidak fokus dengan yang Tuhan rindukan, tapi melalui sharing-Mu hari ini, melalui kode ini, kami dapat tertegur Tuhan, biarlah kami, setiap kami ini bisa melepas ego kami dan kami terfokus pada jiwa-jiwa seperti yang Kau rindukan Tuhan. Biarlah hati Tuhan ini bisa kami tangkap dan kami terapkan dalam di sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami hanya di tanah kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ayo foto-foto on cam.